Kita akan masuk ibadah kita Zoom pagi ini. Kita mengangkat lagu pujian bagi Tuhan. Haleluya Yesus, kami akan memuji-Mu Tuhan pagi ini. Kami bersyukur Tuhan pagi ini Bapa. Kami berkumpul semuanya Tuhan, jemaat-Mu Tuhan. Kami akan mempersembahkan hidup kami kepadamu Tuhan pagi ini. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Kita mengangkat lagu pujian bagi Tuhan, Ku masuk ruang Maha Kudus. Kita mengangkat lagu pujian bagi Tuhan, kita akan membuka hati kita akan fokus kepada Tuhan pagi ini. Kita mengangkat lagu pujian, Ku masuk ruang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, dengan Maha yang kuasa. Katakan lagi dari awal. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembahmu. Ku menyembahmu. Ku sembahmu. Ku menyembahmu. Sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Ku menyembahmu. Ku sembahmu. Ku menyembahmu. Ku sembahmu. Sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sebab namamu kudus, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Haleluya, kudus, kudus Tuhan. Haleluya, Tuhan kita, sebab haleluya, Tuhan, syukur bagimu Tuhan, Allah yang ajaib. Kami sembah, kami haleluya, kami sembah Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami puji Terpujilah namamu Bapa. Kami sembah, kami sembah Engkau Yesus. Kami tinggikan namamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yang maha tinggi. Terima kasih Yesus. Tuhan Yesus. Terpujilah namamu Tuhan. Inilah kami Terpujilah namamu Roh Kudus. Inilah kami ya Bapa. Haleluya. Yesus. Haleluya. 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 Terima kasih.
haleluya, Terima haleluya, kasih haleluya. Tuhan. Tuhan Haleluya. Yesus, kami masuk di ruang kudus-Mu Haleluya. Tuhan. Kami Terima masuk di ruang kasih. kudus-Mu Yesus. Terpujilah namamu Tuhan. Kami sembah, kami agungkan Haleluya. namamu Tuhan di tempat yang Oh. maha tinggi Yesus. Inilah seruan hati kami Tuhan. Terima kasih Inilah Tuhan. hati kami Yesusku yang Haleluya, baik. haleluya, Tuhan haleluya. Yes. Yesusku yang baik. Terima kasih Tuhan Tuhan. Yesusku yang luar biasa. Haleluya Kami Yesus. bersujud di kaki-Mu Tuhan pagi ini ya Bapakku Oh yang Yesus. baik. Kami bersujud di kaki-Mu Yesus. Terima kasih Penuhi Tuhan. kami semuanya Bapa. Bapakku yang baik, Yesus ya Haleluya Roh Yesus. Kudus kekuatan kami. Roh Kudus penolong kami. Oh Ya Yesus. Aba ya Bapakku yang baik. Kami sembah, Terima kasih Tuhan. kami sembah Engkau Tuhan. Kami agungkan Oh Engkau Yesus, Yesus. itulah yang kami berikan bagimu Tuhan pagi ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Kami tidak bisa balas kebaikan-Mu Terima kasih Tuhan. Kami tidak bisa balas kebaikan-Mu Yesus. Oh Yesus. Kami hanya bersyukur Tuhan Engkau Yesusku yang baik. Tuhan Yesusku yang Terima baik. kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan pagi ini Bapa. Inilah kami Yesus. Haleluya Yesus. Inilah kami Tuhan, penyembah-penyembah-Mu. Penuhi kami Tuhan, penuhilah kami semuanya di dalam Zoom Oh ini Yesus. Yesus. Berkati kami semuanya Bapa, jamah hidup kami Tuhan. Jamah Haleluya hidup Yesus. kami Yesus, hanya Engkaulah Yesus menjamah kami. Ya Hanya Yesus. Engkaulah Yesus yang bisa menjamah hidup kami. Terima kasih Sentuh Tuhan. hati kami Tuhan pagi ini. Sebab namamu kudus, kuduslah Tuhan. Di tempat yang maha tinggi. Terima kasih Tuhan Haleluya Yesus. Yesus. Pagi ini Tuhan, inilah hidup kami Bapa. Kami hanya bisa Tuhan mempersembahkan hidup kami kepadamu Tuhan. Kami tahu Tuhan banyak kekurangan kami, banyak kesalahan kami. Ya Kami Yesus. sering melupakan Tuhan. Kami sering meninggalkan Tuhan. Tetapi Oh Engkau Yesus Yesus. tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Terima kasih Yesus atas kebaikan-Mu. Bila pagi ini Tuhan kami selalu bersyukur atas kebaikan-Mu Ya Tuhan. Kami Yesus. sebentar lagi mendengarkan firman-Mu Tuhan. Bila pada saat ini kita mengangkat pujian dari atas lagi. Ku masuk di ruang maha kudus. Ku masuk ruang maha kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang maha kuasa. Lagi dari awal, ku masuk ke ruang maha kudus. Ku masuk ruang maha kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang maha kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu. Sebab namamu kudus, kudus Tuhan, ku menyembahmu, ku menyamu, serahkan kepada hambanya.
ku menyembahmu, ku sembahmu, menyembahmu, ku sembahmu. Sebab namamu kudus, kudus, Tuhan. Terus serahkan kepada hambanya. Sebab namamu kudus, kudus, Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan pada pagi hari ini. Bapak. Kami sudah Tuhan bersatu Yesus, hati Engkau ya sangat Tuhan, baik, Bapak. memuji akan Tuhan Engkau. Yesusku, Tuhan, terima kasih buat nafas hidup pada inilah pagi hari kami, ini. Engkau bangunkan kami dengan keadaan yang Tuhan kami, pagi tidak ini kurang apapun. kami berserah Jika Tuhan ada satu di antara kami, bahkan lebih yang mungkin pada saat ini Tuhan sedang dalam kondisi fisik yang lemah, karena saat Tuhan tahu, jangan biarlah melalui setiap obat atau apapun yang alami Tuhan pada pagi hari ini, Tuhan jam bukan di dalam nama Tuhan Yesus. Sebentar, kalau kami hendak mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, berbicaralah dalam mulut bibir hamba yang tidak ada apa-apanya ini untuk menyampaikan maksud Tuhan pada hari ini. Biarlah Tuhan, setiap apa yang boleh kami dengar bersama-sama pada hari ini, itu boleh menguatkan hati kami, membentuk akan kehidupan kami, mengajari kami, dan semakin hari semakin sempurna, semakin setia, semakin mengasihi dan mencintai Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Ya. Shalom. Kita buka firman Tuhan pagi hari ini. Kita ambil firman terambil dari kitab 1 Petrus 2. 1 Petrus 2 ayat 1. Ya. Sudah Bapak Ibu? Sudah ketemu ayatnya? 1 Petrus 2 ayat 1. Karena itu, buanglah segala kejahatan dan segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan dan kedengkian dan fitnah. 2. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Demikian firman Tuhan. Ya, pada pagi Bapak Ibu, ya firman Tuhan ini katakan bahwa ya karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Ya, semakin lama kita mengikut Tuhan, banyak hal tentunya yang harus kita pangkas dari diri kita hilangkan dari diri kita, yaitu sifat-sifat lama kita. Ya, mungkin pada hari ini setiap kita tentunya masih berproses, masih berjuang. Sebenarnya kalau kita lihat di dalam Tuhan, apa sih kejahatan itu? Mungkin hal-hal sederhana, kejahatan tidak selalu harus mencuri milik orang lain, membunuh atau apa, tidak. Tapi kejahatan itu banyak hal-hal yang juga kita bisa lihat. Contohnya kemalasan adalah kejahatan, tidak mentaati firman Tuhan, tidak mentaati firman Tuhan juga adalah kejahatan. Nah, kita lihat di sini bahwa ya inilah yang memang harus kita sama-sama berjuang untuk benar-benar bagaimana hidup kita supaya semakin hari semakin sempurna di hadapan Tuhan. Yaitu dengan apa? Kita tidak mungkin bisa bertumbuh sendiri tanpa topangan orang lain, yaitu hamba Tuhan, yaitu gembala. Kita perlu yang namanya hal-hal yang baru setiap hari di dalam perjalanan kehidupan kekristenan kita tentunya. Dan di ayat 2 dikatakan Bapak Ibu, dan jadilah sama seperti bayi. Ya. Artinya, yang kita ingini adalah bagaimana selalu
hidup bergantung kepada firman Tuhan, hidup bergantung kepada kata-kata Tuhan. Karena hidup kita dibentuk oleh perkataan Tuhan sendiri. Ya, tidak ada yang serba otomatis di dalam perjalanan hidup Kristen ini. Ya, sebagaimana contohnya ketika kita melihat kepada diri kita pribadi lepas pribadi, tentunya sudah begitu banyak yang Tuhan sudah rendah, yang Tuhan sudah bentuk, yang Tuhan sudah ubah sampai pada hari ini. Kalau kita mengingat bagaimana manusia-manusia lama kita, bagaimana yang dulu kita adalah sifatnya pemarah, bagaimana dulu kita adalah orang-orang yang mudah tersinggung, bagaimana yang dulu kita adalah orang-orang yang gampang sakit hati, ya. Meskipun pada hari-hari ini kita tetap berjuang, kita tetap benar-benar mematikan hal itu di dalam perjalanan kekristenan kita, karena tidak mungkin Bapak Ibu ketika kita nanti kembali kepada Tuhan, kita akan membawa sifat-sifat itu, tidak mungkin, ya. Karena ketika kita kembali kepada Tuhan, semua sifat-sifat manusia lama kita benar-benar 100% sudah kita tanggalkan Bapak Ibu, ya. Itu sebabnya sampai pada detik hari ini pun siapa kita masih tetap berjuang untuk melawan yang namanya manusia-manusia lama kita. Ya. Bagaimana untuk kita tetap bisa memangkas itu? Bagaimana untuk kita bisa tetap meninggalkan itu seutuhnya, yaitu dengan kita bergantung kepada firman Tuhan. Dikatakan di ayat 2 ini, yang selalu ingin akan air susu, yaitu firman Tuhan, dan yang rohani, supaya kita senantiasa bertumbuh dan beroleh keselamatan. Ya. Dan di ayat 5, dengan cepat saya bacakan juga, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Ya. Jadi siapapun kita adalah batu-batu yang digunakan untuk pembangunan satu rumah rohani, yaitu batu-batu hidup, ya. Dan di ayat 7 juga, di 1 Petrus 1 ayat 7 dikatakan juga, karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal. Ya. Siapa yang mahal Bapak Ibu? Yesus Kristus teramat sangat mahal bagi hidup kita. Karena tidak mungkin perubahan kita tidak dilakukan Yesus. Saya percaya bahwa semakin lama kita mengikut Tuhan, semakin kita iring kepada Tuhan, apapun situasi perjalanan kehidupan kita, baik dikala kita sedang dalam kondisi lemah atau kuat, atau dalam kondisi yang tidak stabil, ya. Di sini dikatakan bahwa karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal. Yesus mahal, Bapak Ibu. Yesus sangat mahal dalam kehidupan kita. Tapi bagi mereka yang tidak percaya, ya, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan batu sandungan. Ya. Dikata bahwa ya inilah di tengah-tengah kehidupan kita saat-saat ini, Bapak Ibu, di tengah-tengah bagaimana situasi acap kali dapat melemahkan kita, merapuhkan iman kita, bahkan tidak sedikit orang-orang yang tadinya ikut Tuhan mulai pada hari-hari undur, Bapak Ibu. Meskipun ya kita lihat bagaimana iblis tidak akan berhenti untuk benar-benar menjegal perjalanan kekristenan kita. Iblis tidak pernah berhenti untuk menggagalkan setiap rencana Tuhan dalam kehidupan kita, ya. Kita hari-hari ini banyak cara yang iblis betul-betul tidak berhenti lakukan, ya. Sebagaimana yang sering kita dengar bahwa ternyata iblis tidak takut, Bapak Ibu, ketika kita rajin melayani. Iblis tidak pernah takut ketika kita jadi aktivis dalam gereja, ya. Iblis tidak pernah berhenti untuk tetap bagaimana dia merancangkan supaya kita jatuh. Nah, tapi satu hal, Bapak Ibu, apa yang iblis takutkan dalam kehidupan kita, yaitu apabila kita melakukan firman Allah, kita mendengar firman Allah, kita bersekutu dengan Allah, kita hidup bersama dengan Allah, kita bergantung kepada firman Allah, itulah ketakutan iblis bagi kita. Nah, di sini juga di ayat di 1 Petrus 2 ayat 9 juga dikatakan bahwa tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang kudus,
bangsa terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi kita semua tanpa terkecuali dari berbagai kalangan usia, apapun kita, satu hal yang tetap kita sadari bahwa kita ini adalah bangsa yang terpilih, ya. Imamat yang rajani. Jadi bukan orang-orang sembarangan, Bapak Ibu, ya. Bagian kita adalah ketika kita mengenal akan Tuhan, Tuhan Yesus akan senantiasa menopang setiap perjalanan kehidupan iman kita, supaya kita semakin hari semakin serupa, semakin hari semakin apa yang menjadi gaya hidup kita adalah Yesus, Bapak Ibu. Yaitu bagaimana kita melihat, kita meneladani Yesus hari-hari, bagaimana keseharian Yesus. Kesehariannya adalah Dia selalu memberitakan kebenaran. Ya, Dia selalu setiap apa yang dilakukan adalah menyampaikan pesan Allah kepada setiap yang ditemuinya. Ya, demikian juga kita, Bapak Ibu, bahwa setiap kita, siapapun kita, bagaimanapun latar belakang kita, apapun situasi kita, ya, dan apapun saat-saat ini yang menjadi perjalanan hidup kita, yakinlah dan percayalah bahwa kitalah bangsa yang dipilih, ya. Kita bangsa yang dipilih tanpa syarat, loh, Bapak Ibu. Kita bangsa yang benar-benar, ya, dikatakan Tuhan di sini bahwa kita semua adalah imamat yang rajani, bangsa yang kudus, yang dikuduskan oleh Tuhan Yesus sendiri, dan mengangkat kita menjadi milik kepunyaan Allah. Ya, jadi bagian kita adalah apa? Supaya kita memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, menyaksikan, menyampaikan apa yang kita sudah alami tiap-tiap hari bersama di dalam Tuhan kepada setiap orang-orang yang kita temui. Ya, nah, dikatakan juga di ayat 15, 1 Petrus 2:15 dikatakan, sebab inilah kehendak Allah, supaya dengan berbuat baik kamu membungkam kepicikan orang-orang yang bodoh. Ya. Nah, dikatakan, ya, inilah kehendak Allah. Kita harus tetap berbuat baik, Bapak Ibu. Kita harus membagikan bentuk kehidupan kita adalah sebuah kesaksian, adalah sebuah bukti di mana ini adalah Allah yang hidup saya sekarang adalah Allah yang membentuk saya. Berarti ketika Allah membentuk saya, tidak ada lagi yang dinamakan amarah, tidak ada lagi yang dinamakan mudah ketersinggungan, tidak ada lagi yang dinamakan menyimpan kepahitan. Itu harus kita buang jauh, Bapak Ibu. Karena semakin kita mengikut akan Tuhan, semakin kita berjalan dalam kehendak Tuhan, semakin kita setia mengikut akan Tuhan sehingga hari ini. Nah, disinilah kita betul-betul benar-benar ditempa, benar-benar diuji, benar-benar didandani oleh Tuhan hari lepas hari. Ya, didandani atas setiap kebiasaan kita, didandani akan setiap karakter kita. Ya, itulah sebabnya, ya, dikatakan di sini sebab inilah kehendak Allah, tetap kita harus berbuat baik. Ya, tetap kita berbuat baik, supaya dengan berbuat baik, ya, memang ukuran kebaikan itu seringkali ketika kita berbuat baik tidak selalu yang baik yang kita harus dapatkan, tidak, ya. Tetapi dalam hal ini, inilah kehendak Tuhan, ya, menyampaikan kebenaran Tuhan, menyampaikan apa sih yang Tuhan sudah bentuk, sudah buat dalam kehidupan kita. Itulah yang harus kita sampaikan, Bapak Ibu, kepada sekitar kita, kepada saudara kita, kepada orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang terdekat kita, supaya semakin hari Kristus itu semakin nampak, semakin hari Kristus semakin terlihat dan memancar melalui kehidupan kita. Nah, itulah di ayat 17 dikatakan juga, ayat yang terakhir, hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, dan hormatilah raja. Ya, demikian firman Tuhan pada pagi hari ini, Bapak Ibu, firman Tuhan yang singkat, ya, yang sederhana, ya, dikatakan dari mulai awal tadi kita lihat, ya, kita harus membuang kejahatan, kita membuang tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, ya, dan kedengkian dan fitnah, ya. Inilah yang ditaruh iblis di tengah-tengah kehidupan kita semua.
di tengah-tengah kehidupan kekristenan, iblis tidak berhenti untuk memanahi kita dengan segala macam bentuk keinginan-keinginan, Bapak Ibu. Yang acap kali sering kali ketika kita berjalan, sekalipun kita mengikutkan Tuhan, tapi iblis betul-betul tidak pernah berhenti untuk memanahi kita dengan sifat-sifat yang lama kita agar supaya kembali lagi. Ternyata inilah bentuk-bentuk bahwa iblis juga tidak pernah berhenti untuk menggagalkan setiap rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Tapi dalam hal ini kita melihat bahwa ya kita tahu bahwa kalau kita diubah, kalau kita merenungkan siapa kita sampai hari ini, bagaimana perjalanan hidup kita, ternyata sudah banyak hal yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kita. Amin. Sudah banyak hal yang Tuhan sudah ubah dalam kehidupan kita. Ya, tidak peduli berapa usia kita, tidak peduli mau tua mau muda, ketika kita di dalam Tuhan, ya inilah satu bentuk bahwa Tuhan senantiasa mendandani akan setiap kehidupan kita, Bapak Ibu. Ya, dan yang menjadi keinginan kita adalah selalu ingin bergantung kepada Tuhan, selalu ingin berdampingan, berjalan bersama dengan Tuhan. Ya, tidak mungkin kita mengenal Tuhan tanpa kita melibatkan diri kita dengan bersahabat dengan firman Tuhan, yaitu membaca firman Tuhan, merenungkan akan firman Tuhan, bahkan melakukan akan firman Tuhan. Karena kita sama-sama menyadari bahwa iblis tidak takut kepada orang yang melayani, iblis tidak takut kepada seorang yang menjadi seorang aktivis di dalam gereja, tidak. Tetapi yang iblis takutkan adalah ketika kita mendengarkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, berjalan dalam firman Tuhan, itulah yang iblis takutkan dalam kehidupan kita. Nah, dan dalam hal ini ya dikatakan juga bahwa ya inilah hidup kita, bahwa apa yang kita alami hari-hari ini, bahwa Tuhan tidak pernah membentuk, Tuhan tidak pernah berhenti mengubah, membentuk setiap kehidupan kita. Demikian firman Tuhan, Bapak Ibu. Ya, mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih pada pagi hari ini, Tuhan. Biarlah firman yang kami boleh dengar pada pagi hari ini, biarlah Tuhan sendiri yang memberikan pengertian kepada setiap kami akan firman-Mu pada pagi hari ini. Firman-Mu terlalu ajaib, Tuhan, singkapkanlah. Bantu kami, beri kami kekuatan, supaya kami tidak selalu hanya mendengar, tetapi melakukan dan hidup di dalam apa yang kami dengar, yaitu firman-Mu, Tuhan. Sebab kami diubah oleh firman-Mu, diteguhkan oleh firman-Mu, dikuatkan oleh firman-Mu, dan dibentuk oleh firman-Mu. Terima kasih Tuhan pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kami serahkan kepada hamba-Nya. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, kami telah mendengarkan firman-Mu Bapa. Bagian firman-Mu di pagi hari ini Tuhan, kami mau menangkapnya Tuhan. Di mana Bapa yang di surga, kami ingin bertumbuh Tuhan sehingga memperoleh keselamatan ya Bapa. Terima kasih Yesusku, terpujilah Engkau Bapa di pagi hari ini. Biarlah firman-Mu Tuhan menjadi rema dan renungan dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi ya Bapa. Pada pagi hari ini Tuhan, kami telah bersekutu di Zoom kami di pagi hari ini. Bila Tuhan ibadah ini terus Engkau Tuhan pakai, sehingga Bapa banyak jiwa-jiwa, banyak pertambahan bilangan-bilangan kami di dalam Zoom ini Bapa. Biarlah Tuhan Yesus, ibadah Zoom kami ini Tuhan menjadi ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Demikian juga Bapa, seluruh jemaat-Mu baik harapan indah, harapan elok dan segara city Tuhan. Hati mereka Bapa untuk ikut bersama-sama gabung dengan kami di ibadah Zoom ini Bapa yang di surga. Biarlah Tuhan kami meluangkan waktu kami sebelum kami melakukan aktivitas kami setiap pagi. Meluangkan waktu kami bersama dengan Engkau Tuhan selama 30 menit. Biarlah Tuhan Yesus Engkau jamah mereka. Engkau jamah jemaat-jemaat-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Kami tidak tahu Tuhan apa yang menjadi keterbatasan mereka. Bila keterbatasan dengan kota atau wifi Tuhan, Engkau penuhi itu Tuhan, Engkau limpahkan berkat-Mu Bapa, sehingga itu tidak menjadi alasan bagi kami semua ya Yesus. Terima kasih Bapa, kami melihat Tuhan ada hadirat-Mu,
Ada mukjizat-Mu selalu terjadi di ibadah Zoom kami ini, Yesus. Terima kasih Bapa, kami terus berdoa juga Tuhan. Kami khususnya membawa dalam doa di mana Tuhan, oh Tuhan Yesus. Haleluya Yesus, sebuah gedung yang kami inginkan Tuhan di oh Tuhan Pasar Family di RT 17 dan RW 17 Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus, Kau bekerja Tuhan. Kau adakan apa yang tidak ada menjadi ada Tuhan. Amin. Ya Tuhan yang diperlukan yang di surga. Engkau cukupkan Tuhan. Oh Bapa yang di surga, kirimkan donatur-donatur Tuhan akan menjadi berkat bagi kami Tuhan Yesus. Bagian kami Tuhan, Engkau Bapa yang bekerja, Roh Kudus-Mu bekerja mulai dari sekarang. Pekerjaan tangan-Mu bekerja mulai dari sekarang ya Bapa. Berdoa bila itu menjadi milik kami. Kalau rencana Tuhan jadi. Oh Bapa, rumah Pak Gembala kami yang ada di Harapan Elok Tuhan, berkat Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus telah berniat Tuhan dan telah bernazar bahwa itu adalah mereka jadikan menjadi menara doa. Biarlah Bapa yang di surga, rumah itu adalah menjadi saluran berkat bagi seluruh Tuhan Yesus. Umat Kristiani dimanapun berada Bapa, khususnya di Babelan, Bekasi dan seluruh Tuhan Yesus Indonesia ini Bapa yang di surga. Oh Bapa, datangkanlah dari segala penjuru Tuhan Yesus, gembala-gembala yang akan oh Bapa ikut mendoakan di sana Bapa. Biarlah Tuhan Yesus Engkau yang bekerja Tuhan, pertaruhkan Roh-Mu, apa yang menjadi kerinduan Pak Gembala dan Bu Gembala kami ini Tuhan. Biarlah Engkau dari sekarang Bapa. Terima kasih Yesus, pakailah rumah itu menjadi rumah menara doa. Biarlah Bapa, ada orang datang Tuhan Yesus, banyak jiwa datang merindukan, berdoa di sana Tuhan, sehingga Tuhan Yesus sekeliling kami, sebabelan kami penuh dengan kemuliaan nama-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Terus berdoa buat keluarga Pak Gembala dan Ibu Gembala kami juga Bapa, membawa dalam doa beserta anak-anak Tuhan beserta cucunya. Biarlah Tuhan Engkau berkati keluarga Pak Gembala dan Ibu Gembala kami ini Tuhan Yesus. Pakai mereka dengan hebat dan secara luar biasa lagi Tuhan. Apa yang menjadi pergumulan mereka Tuhan, biarlah Engkau bukakan jalan. Engkau terus bekerja Tuhan. Biarlah Bapa, oh Yesus, mereka terus bisa menggembalakan kami sebagai domba-domba-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa yang di surga, kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Juga ya Bapa, kami serahkan ke dalam tangan-Mu keluarga Pak Pendeta Manggul Hutahur dan beserta ibu dan juga anak-anak juga Tuhan di masa kuliah Bapa. Biarlah Engkau Tuhan Yesus, Engkau yang mencukupkan bagi mereka ya Bapa. Pakailah Tuhan keluarga ini menjadi keluarga yang terus takut akan Engkau Bapa. Pakai dimanapun Pak Pendeta Manggul Hutahur berada Tuhan, di mana Tuhan dia juga bisa melayani Tuhan sehingga Engkau pakai dia dimanapun berada ya Bapa. Yang menjadi setiap pergumulan mereka Tuhan Engkau bukakan jalan di mana Yesus, oh haleluya, mereka akan menikahkan saudara kami Andre Tuhan. Bapak Tuhan, apa yang tidak ada Tuhan adakan, apa yang kekurangan Tuhan cukupkan, karena kami percaya bahwa Tuhan Tuhan yang takut akan Engkau Tuhan akan limpahkan berlimpah ya Bapak. Terima kasih Roh. Juga membawa dalam doa Bapak, oh koordinator kami di dalam Zoom ini, pertambahkan terus hikmat-Mu Tuhan dalam, oh Tuhan diri Pak, terus biarlah Tuhan Yesus dengan luar biasa lagi Pak. Pakai keluarga ini dengan hebat dan luar biasa Tuhan. Berkati mereka Tuhan, berkati ibu juga dan berkati juga anak-anak ya Bapak. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapak. Dalam doa juga Tuhan para pendengar, baik Tuhan Yesus, Ibu Tobi, Pak Yosua dan juga saudara kami Yanto Tuhan, biarlah Tuhan Yesus Kau pakai mereka dengan hebat dan luar biasa. Terima kasih Yesus, pakai mereka melayani dimanapun Tuhan pertaruhkan mereka. Demikian juga Tuhan, para penatua kami Tuhan, Engkau berkati
tua yang ada di Harapan Elok, Harapan Elok, Padamu Bapa. dan mereka penatua-penatua yang menjadi teladan bagi kami Tuhan. Sama Yesus terima Tuhan. Ini Tuhan, kekompakan dan kesatuan hati Tuhan Engkau curhat Bapa. Di mana terjadi kerukunan hati. dari itu Tuhan, taruh kerukunan di tengah-tengah kami, baik di tengah-tengah umat-Mu juga Tuhan. Yesus. Kami Tuhan Engkau pertaruhkan kerukunan Bapa, sehingga terjadi persatuan bagi kami Bapa yang di surga. Setiap keluarga lepas keluarga jemaat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Semua Tuhan ibadah-ibadah kami, baik Tuhan Yesus, ibadah sekolah minggu juga Tuhan, ibadah WBI, dan juga ibadah ayah kami terus Engkau berkati. Ibadah pemuda kami Engkau berkati ya Bapa. Pemuda-pemuda kami ini dari pergaulan bebas Tuhan. Engkau topang terus mereka. Yang setiap cita-cita mereka Tuhan Yesus Engkau, oh Tuhan, buat berhasil Tuhan. Kami percaya bahwa para pemuda kami, para pemuda dan remaja kami baik yang ada di Harapan Indah, Harapan Elok dan Segara City, penuh dengan kesuksesan dan penuh dengan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan juga ke dalam tangan-Mu Bapa. Oh haleluya Yesus. Para Tuhan Yesus anak pastori kami ya Bapa. Biarlah Tuhan terus Engkau berikan mereka hikmat dan kebijaksanaan-Mu Bapa. Pakai mereka dimanapun mereka nanti Roh-Mu dalam kehidupan mereka Yesus. Biarlah Tuhan Yesus mereka Tuhan, oh haleluya Engkau pakai mereka itu dengan hebat dan luar biasa Tuhan. Sehingga mereka merasakan kemuliaan bersama dengan-Mu Bapa yang di surga. Terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan juga ke dalam tangan-Mu Bapa. Oh Tuhan Yesus. Di mana Bapa di tahun 2024 nanti Tuhan kami akan mengadakan, oh Indonesia ini akan mengadakan Tuhan pemilihan presiden dan beserta wakil presiden dan juga jajarannya Bapa. Kami berdoa Tuhan, jauhkan dari huru hara, jauhkan dari oh Tuhan Yesus perpecahan Tuhan. Biarlah Tuhan tanah bangsa kami ini penuh dengan kemuliaan nama-Mu Bapa. Biarlah Tuhan Yesus Engkau tunjukkan siapa yang akan menjadi pemimpin kami di negara ini Tuhan. Sehingga Bapa bisa menjadi takut akan Tuhan. Oh Tuhan Yesus sehingga oh Bapa kami sebagai anak-anak Tuhan akan terus bebas dalam beribadah Tuhan di tengah-tengah bangsa. Berkati para pemimpin kami, berkati Tuhan seluruh daerah-daerah kami, berkati seluruh kota-kota kami ya Bapa. Sampai pelosok-pelosok Tuhan, biarlah hormat kemuliaan nama-Mu terjadi Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang di surga. Terima kasih Roh Kudus. Kami juga berdoa Bapa yang di surga. Oh Tuhan Yesus, setia Bapa, haleluya. Segala rencana-rencana kami Tuhan dalam ibadah kami. Biarlah Tuhan Yesus Engkau yang terus mengurapi Tuhan. Engkau yang terus mengurapi Tuhan Yesus. Engkau kami Tuhan, khusus Harapan Elok Bapa yang di surga. Biarlah Tuhan terjadi mukjizat-Mu Tuhan sehingga kami saling mengasihi, saling menyayangi Tuhan Yesus, persatuan di tengah-tengah kami. Terjadi kami Tuhan, sehingga berkat mengalir di jemaat Harapan Elok. Jauhkan dari perpecahan Tuhan. Jauhkan dari Tuhan Yesus amarah Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan amarah yang telah pernah kami oh Tuhan alami Tuhan, sehingga Bapa yang di surga itulah malah tidak akan ada amarah Tuhan. Tidak ada lagi kebencian Tuhan. Tidak ada kemunafikan di tengah-tengah kami Tuhan. Lumayan Tuhan, yang ada adalah ketentraman Bapa. Kami merasa kita-Mu ya Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Ada pagi hari Tuhan. Semua yang ikut Zoom di pagi hari ini, biarlah Tuhan berkat khusus Engkau berikan Bapa. Kami belum melakukan aktivitas kami Tuhan. Ya Yesus. Sama dengan selama 30 menit Tuhan. Biarlah Tuhan penyertaan sempurna berjalan atas kami mulai dari sampai nanti Tuhan kami Tuhan Yesus berkumpul dengan keluarga kami lepas keluarga Tuhan. Biarlah Tuhan hormat kemuliaan nama-Mu, pertolongan
kekuatan-Mu terjadi atas kami Bapa. Terima kasih Roh Kudus, ini yang menjadi doa kami di pagi hari ini. Tuhan. Kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Haleluya. Yesus. Mari kita mengangkat dua tangan kita. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan beri kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan berikan engkau damai sejahtera. Kasih karunia Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dalam Roh Kudus menyertai, menjaga, memelihara keluar Mazmur besok sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu. Salam. Kita boleh sama-sama buka mute dari Zoom kita supaya kita boleh berinteraksi.